Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi bersama kami di sini dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas tentang proses tapping. Sebelumnya perkenalkan dulu, kelompok kami ada saya, Fahri Afidi Rasid, kemudian Fatah Nur Hashim, Vicky Ardian Iriandli, Nada Megantara, Kuntiara Pusponingrum, dan Ageng Purwo Sasongko. Untuk itu langsung saja kita simak video ini. Jangan lupa klik tombol like-nya ya. Baik, saya Vicky Ardian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peralatan kerja bangku. Kerja bangku adalah proses pengerjaan benda kerja yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia. Ada berbagai macam pekerjaan yang tergolong dalam kompetensi kerja bangku. Yang pertama adalah mengikir. Mengikir adalah kegiatan menyayat atau mengikis benda kerja sehingga benda tersebut mencapai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, memahat. Memahat adalah kegiatan menyayat atau mengurangi volume suatu benda padat secara drastis. Yang ketiga, menggergaji. Menggergaji adalah kegiatan memotong benda padat menjadi beberapa bagian. Yang keempat, menggambar. Menggambar dalam kerja bangku adalah kegiatan memberi tanda atau menggores suatu bentuk pada benda kerja. Baik, untuk peralatan yang pertama adalah kikir. Kikir merupakan salah satu alat kerja bangku yang berfungsi untuk mengikis permukaan benda kerja. Yang kedua, gergaji. Gergaji merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan pemotongan. Untuk yang ketiga, tap. Tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat ulir dalam atau pada lubang. Yang keempat, handle tap. Handle tap merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memutar tap. Yang kelima, snei. Snei digunakan untuk membuat ulir luar atau baut. Yang keenam, handle snei. Handle snei merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk dudukan snei sehingga mudah untuk diputar. Yang ketujuh, ragum. Ragum sangat berguna dalam pekerjaan kerja bangku. Ragum merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diproses. Yang kedelapan, meja perata. Meja perata merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk keperluan menggambar garis pada benda kerja. Untuk penjelasan peralatan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kuntiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntiara Pusponingrum dari kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan contoh peralatan kerja bangku beserta fungsinya. Penitik. Penitik merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membuat suatu titik pada benda kerja. Umumnya dilakukan untuk menandai proses pengeboran. Penggaris atau mistar baja. Penggaris atau mistar baja merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk mengukur dan membantu untuk menggambar garis pada benda kerja. Penyiku. Penyiku merupakan alat kerja bangku yang berfungsi untuk memastikan kedudukan dua bidang tegak lurus atau siku-siku. Penggores. Penggores merupakan alat kerja bangku yang merupakan alat yang digunakan untuk membuat atau menggambar garis pada benda kerja. Jangka. Jangka juga termasuk peralatan kerja bangku yang berfungsi untuk membuat garis melingkar atau radius. Palu. Palu berfungsi untuk memukul penitik, mal huruf atau angka, dan pahat. Selanjutnya ada pahat. Pahat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membentuk benda kerja. Cara menggunakannya dibantu dengan palu. Stem huruf.
Stem huruf atau angka merupakan alat yang digunakan untuk membentuk huruf atau angka. Pemotong pelat. Pemotong pelat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk memotong pelat dengan menggunakan prinsip seperti gunting. Yang terakhir adalah height gauge. Alat ini digunakan di atas meja perata. Bisa membuat garis dengan tinggi yang presisi dengan alat ini. Pada kali ini, saya Fahri akan menjelaskan tentang seputar penggergajian. Penggergajian adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit yang disebut mata gergaji. Proses ini digunakan untuk memisahkan benda kerja menjadi 2 atau lebih potongan, atau untuk memotong bagian yang tidak diinginkan dari suatu komponen. Kemudian ada beberapa jenis gergaji yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, handsaw. Mata gergaji ini besar dan jarak antar mata renggang sehingga cocok untuk memotong kayu tebal. Yang kedua, coping saw. Gergaji triplek atau coping saw merupakan gergaji yang digunakan untuk memotong triplek atau papan kayu. Ciri dari gergaji ini adalah memiliki mata gergaji yang kecil dan tajam. Yang ketiga, hacksaw. Gergaji besi atau hacksaw merupakan gergaji yang digunakan untuk memotong benda berbahan logam seperti besi. Disebut gergaji besi karena biasanya benda berbahan logam disebut besi. Yang keempat, backsaw. Gergaji punggung secara umum digunakan untuk memotong kayu. Hasil dari pemotongan oleh gergaji ini konsisten dan lebih halus untuk pemotongan lurus dibandingkan dengan gergaji jenis lainnya. Selanjutnya, keyhole saw. Keyhole saw digunakan untuk menjangkau sudut-sudut yang kecil dan bagian-bagian yang rumit pada benda kerja. Dan yang terakhir, circular saw. Gergaji circular saw ini digunakan menggunakan mesin yang mata gergajinya berbentuk piringan dengan gerigi yang mengelilingi piringan tersebut. Kami menggunakan gergaji besi dalam melakukan pemotongan terhadap benda kerja. Gergaji besi biasanya digunakan untuk memotong baja dan logam. Mata gergaji ini tergolong rapat dan halus, serta bobotnya juga lumayan ringan. Kadang-kadang disebut gergaji adjustable karena panjang frame dapat diubah untuk menahan bilah dengan ukuran yang berbeda. Pisau gergaji tangan manual biasanya dipasok dalam 2 ukuran panjang, yang standar yaitu 250 mm dan 300 mm. 2 ukuran ini dapat dipasang pada frame gergaji. Pisau gergaji juga digambarkan dengan jumlah gigi per inch. Mata pisau gergaji memiliki ukuran gigi 14, 18, 24, dan 32 per inch. Berikut tabel mata pisau gergaji dan penggunaannya. Di situ ada jumlah mata pisau per inch. Untuk 14 gigi per inch, ini untuk aluminium dan logam lunak. Yang 18 gigi per inch untuk pemotongan umum. 24 gigi per inch untuk pemotongan besi 5-6 mm. 32 gigi per inch untuk pemotongan hollow dan pipa. Cara penggunaan gergaji harus diberikan kecepatannya berdasarkan bahan yang akan dipotong. Semakin keras bahan, semakin lambat gerakan pemotongannya. Di samping stand berdiri yang baik dan cara memegang gergaji berguna sekali dalam menentukan tekan, ayunan, dan kecepatan. Oke, saya Nada Megantara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai menggergaji menggunakan gergaji tangan. Oke, prinsip kerja dari gergaji tangan adalah langkah pemotongan ke arah depan.
sedangkan langkah mundur mata gergaji tidak melakukan pemotongan. Prinsip kerja tersebut sama dengan prinsip kerja mengikir. Oke, selanjutnya di sini saya ambil contoh material yang ingin dikerjakan, yaitu mini extruder dengan bahan ST60 atau baja. Di sini menggunakan gergaji dengan jumlah gigi 18 atau 24 setiap inch. Panjang benda kerja awal 170 mm, selanjutnya ingin memotong menjadi panjang 65 mm. Oke, adapun langkah pengerjaan material sebagai berikut. Pastikan daun gergaji sudah terpasang kencang pada cangkangnya. Oke. Yang pertama, cekam benda kerja pada ragum. Yang kedua, tandai permukaan benda kerja yang hendak digergaji. Yang ketiga, letakkan atau istirahatkan bilah gergaji ke permukaan material. Yang keempat, beri tekanan ringan pada awal penggergajian. Yang kelima, mulai dari sisi depan dengan posisi gergajian menukik dengan kemiringan sedang. Yang keenam, berikan tekanan saat gergaji didorong ke depan. Tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Gerakan itu dilakukan terus-menerus sampai benda kerja terpotong. Oke, demikianlah penjelasan mengenai menggergaji menggunakan gergaji tangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ageng Purwosasongko. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat, peraut atau pengikis, dan teknik-teknik mengikir yang baik. Selain itu, pekerjaan mengikir juga diperlukan tenaga yang kuat dan harus telaten, ulet, dan teliti. Dengan demikian, pekerjaan mengikir dapat dikatakan sebagai dasar keterampilan untuk pembentukan seseorang menjadi praktisi pemesinan yang profesional dan handal. Perlu diketahui bahwa kegiatan mengikir bukan hanya meratakan dan menghaluskan sebuah permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu, melainkan juga harus tercapai kesejajaran dan kesikuannya. Ada pula jenis-jenis kikir sebagai berikut. Nomor 1 yaitu kikir gepeng atau kikir plat. Kikir jenis ini memiliki bentuk kotak dan pipih, biasanya digunakan untuk meratakan permukaan pada benda kerja supaya bidang datar pada benda kerja sejajar tegak lurus. Nomor 2, kikir persegi 4, file square. Kikir ini mempunyai bentuk segi 4 yang digunakan untuk membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang yang lainnya, supaya permukaan benda kerja bisa dibuat berbentuk siku. Nomor 3, kikir segitiga, file triangle. Bentuk dari kikir jenis ini yaitu segitiga, kemudian pada ujungnya bentuk segitiganya mengecil. Fungsinya yaitu meratakan dan menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat atau lebih besar. Nomor 4, kikir pisau, file knife. Pada kikir jenis ini mempunyai bentuk seperti pisau, seperti namanya kikir pisau. Pada satu sisinya memiliki ketebalan yang pipih, sedangkan sisi lainnya memiliki ketebalan yang sedikit tebal. Kikir pisau bisa digunakan untuk menghaluskan suatu sudut 60 derajat atau lebih kecil. Nomor 5, kikir setengah bulat, half round. Kikir jenis ini memiliki bentuk setengah lingkaran dan bisa digunakan untuk menghaluskan suatu benda kerja atau meratakan suatu bidang yang memiliki cekungan. Nomor 6, kikir bulat, round.
Kikir bulat memiliki bentuk bulat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan dan membuat bentuk diameter suatu lubang yang bulat. Baik, saya Fatah Nur Hasim, NIM 2018-012114 kelas C, akan menjelaskan part nomor 2 atau housing press. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengurangan diameter atau pengikiran secara manual. Baik, langsung saja. Pertama, siapkan kikir, benda kerja, kaliper, waterpass, pulpen, penggaris, dan sikat besi. Pertama, buat garis pada benda kerja di titik tengah atau titik center. Buat garis menjadi 4 potongan. Kemudian, buat garis lurus 20 mm dari titik tengah ke atas dan ke bawah. Kemudian, jepit dengan ragum atau tanggem. Pastikan garis tadi terlihat dari ragum agar mempermudah pada saat pengecekan. Kemudian, lakukan pengikiran atau pemangkasan. Pada proses ini, kikir ditekan dan dilakukan di atas benda kerja. Maka benda kerja yang ditekan dengan kikir akan sedikit demi sedikit mulai terkikis. Pada proses pengikiran dilakukan searah, yaitu ke depan, agar kikir mengikis benda secara maksimal. Apabila sudah terlihat terkikis banyak, ukur kerataan pada benda yang dikikir dengan waterpass, agar kerataannya tetap terjaga. Lakukan pengikiran seperti tadi secara berulang-ulang, dan jangan lupa cek dengan waterpass dan juga jangka sorong. Apabila benda yang terkikis atau terkikir sudah mencapai 5 mm atau benda kerja sudah berukuran 45 mm secara total, maka pengikiran tahap pertama sudah selesai. Kemudian, balik benda kerja di mana benda yang terkikir tadi berada di bawah dan benda yang belum terkikir tadi di atas atau berada di atas. Kemudian lakukan pengikiran atau pengikisan seperti tadi. Lakukan pengikiran seperti pengikiran yang pertama. Dan jangan lupa sering lakukan pengecekan dan pengukuran agar ukurannya tetap terjaga. Pastikan pengikiran sudah sebanyak 5 mm dan ukuran benda secara total menjadi 40 mm. Dan jangan lupa bersihkan kikir dengan sikat agar gram yang menempel di kikir hilang dan kikir akan mengikis secara maksimal. Jika sudah, maka benda kerja housing press sudah jadi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila kami dalam menyampaikan terdapat kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.